Kontrak belajar dan kontrak bimbingan. Ya. Refleksif sama refleksi. Selamat pagi Bu Fitri. Pagi Pak. Selamat pagi Ibu-ibu Bentar, saya peserta, udah oke. Bapak Ibu peserta. Masih semangat ya di hari kedua. Semangat. Masya Allah, luar biasa. Pak Isna ini dari Rumah Sakit Awet Muda. Selamat pagi Pak. Pak Chandra. Selamat pagi Pak Amrullah. Bapak. Pak Chandra, lah ketemu lagi kita Pak, meskipun lewat Zoom ya. Siap, siap. Pak Azil. Halo Pak. Pak Azil, Halo, apa Bos. kabar? Baik Pak, gimana Bapak Kaprodi? Alhamdulillah, Pak Azil teman lama saya ini. Iya. Biasa Asik, ketemu Pak, lagi asik. sama Pak Azil. Setelah sekian tahun berpisah kita Pak Azil, Iya Pak Kaprodi. kita Salut masih saya sama Pak Kaprodi. Nggih. Kita masih menunggu Pak Agus Setiawan untuk bergabung. Saat ini baru jam 7:30. Mungkin nanti Pak Agus akan gabung sebelum jam 8. Pak ada telepon Pak. Jam 9 ya. Saat ini jam 8:30. Jadi kita waktu Indonesia Tengah ya cuannya. Itu suruh setting yang benar dia nih. Dia tuh banyak cahaya gitu. Oh iya. Sambil menunggu kita dengar Gendang Beli aja ya Bapak Ibu ya. Siap, boleh, boleh. Biar agak semangat dikit kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karu, itu di mana? Coba ya sambil ini. Coba saya kirim dulu ya. Ada nggak materi hari ini yang saya kirim itu? Ada Pak Iwan. Ada lihat. Di situ ya Aceh. Di sini. Ya, lihat. Ngendang. Yang surat tadi. Oh, Bang, tolong kirimin pom. Buat tangan pen. Oh iya ketun. Oh. Di Joni di penimbung. Belum santai. Yang tadi itu Erwin. Najel gede background Najel. Dia bau, Cah. Dan penggita. Gila, Di sini. Keserem ron sih deh, mah tembus kontrak belajar. Apa materinya Pak Agus? Kalau seandainya Pak Harus Agus hijau backgroundnya. teksnya, Betul. kita sudah sebelumnya kita Ambil hijau. dia bau. Saruh kan background. ini Pak Iwan. Ada di sini. Kita sudah stop.
Taiwan. Halo Incan. Mami. Ya. Apa itu bos? Yuk, beda niran. Ya, ini perawat berarti dia. Beta nulis sapira. Hah? Terus ini ngurus SIPP nih, udah nirang mungkin. Kira hilang yang itu. Oke sudah. Makanya. Iya dah Chan. Yuk. Randomnya dari yang jadi dari dua itu. Adanya dari dua itu
Adik saya. Ini namanya bokeh, saya tanya di oh kita. Lebih jelas ya. Perlu donat nih memang. Selamat pagi, Mas. Strategi evaluasi pembelajaran yang sesuai level Lagi gimana kan? Itu. Boleh bawa toh. Keterukut lah. Pertemuan, Wi. strategi evaluasi pembelajaran. Oh, ganti kartunya ada. Halo. Halo, Chan. Ya gimana? Kan dinarak niran Rohana nu. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Gimana saya mau repot kalau dia nggak ngasih tahu? Orang Rohana dia arak niran. Nah, diberi kartu. Enggak, diberi kartu Haji Jamal. Bawah deh. Ya sudah, nanti saya tanya Rohana. Arak niran Rohana, kok tahu? Ingat niran. Ya udah, tadi. Oh, makasih. Makasih.
Ini kita transfer ya di ruangan ya. Baik. Kan dia sudah lama dan dia bisa kota sekarang itu ada jam-jamnya dapat jam kemudian di bawah dan di atas dan depan di mana di Surabaya hanya bisa dipikir biasanya kalau di PA Kemarin ada. Bang, Apa? Astagfirullah. Bang Adil, dia tahu tadi. Siap macet. Saya kemarin pulang. Iya, yang mesti kan dari itu dia masak keluarga, jadi ya, akhirnya anak-anak sekali dan Pakaru. oh itu rambutnya dong. Adil Mariadi dan Siti. berarti kita udah buat tema ya dia jadi kalau kita kabar dari kantor nanti aku bilang buat dia bisa pulang pada masih kita waktu baru kita nggak salah apa itu ada permasalahan Makanya kan saya tekan lagi kan perawat. Saya sih maunya 2 hari tapi kita perutnya aku Pak. Oh ya apa kan gitu ya. sekarang dia PP fotoin PP dia bisa PP bukan alat urusan kita saya kemarin ada minta foto tapi bedanya Oh iya. jam berapa
habis dulu. Hari dia ada sidang juga dan banyak anu lagi tuh biar kita anu. Apa dia kemarin dia aja gitu ya. Dia bilang Itu lah yang dia bilang katanya. gitu ditolak. Gini tuh. Iya, itu dia bilang karena kemarin kami sudah masuk GP ya. Nah, kamu lagi saya gini jelas kan. Ya kamu GP dan ini. Tapi aku kayak pada saya diusut sama ibu itu kan. Diusir ini apa? Karena ini apa sama kamu. Karena dia support pulang paksa juga di sini dok, mau lewat sehari pulang katanya, makanya kamu lagi di rumah masuk IGB. Langsung Baik Bapak Ibu, jadi sambil menunggu narasumber kita untuk bergabung. Jadi bagi teman-teman yang masih belum bergabung, diharapkan segera ya. Untuk simulasi hari Sabtu nanti diharapkan Bapak Ibu bisa datang tepat waktu, ya. Supaya acaranya cepat selesai. Karena di Rondon itu dari jam 8 sampai jam setengah 4. Jadi kalau cepat kita mulai, kita juga cepat selesai nanti. Kita cepat weekend ya Bapak Ibu, liburan. Habis latihan 3 hari, malam minggu jalan-jalan. Pagi Pak Made, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Oke. Sehat, Pak. Sehat. Oke. Oke. Sampai ketemu besok hari Sabtu, Pak. Oke, sehat, Pak. Oke. Nanti hari Jumat juga nanti kita sama teman-teman panitia mau main-main ke sana dulu. Terus Pak Made nanti. Kita mau silaturahmi juga sama teman-teman si awet muda besok. Hari Jumat untuk persiapan kita hari Sabtu, Pak. Siap, ditunggu, Pak. Oh iya, ini saya ada pesan dari Pak Agus Setiawan sebagai selaku narasumber. Jadi beliau saat ini masih terkendala untuk bisa bergabung di Zoom kita karena ada gangguan internet, gangguan jaringan di tempat beliau. Jadi saya harap Bapak Ibu masih tak bersabar untuk menunggu ya. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Ayu? Baik. Mau Sehat? Apakah halo. Mau tanya apakah kita orang puskesmas juga ikut apa gimana sih besok itu? Gimana Bu?
kan katanya ada lapangan. Ya Bu, ikut Bu, silahkan. Untuk hari Sabtu semua Pak. Nggih, kita simulasi. Jadi peserta yang ikut daring hari pertama dan hari kedua itu ikut juga simulasi di hari ketiga Bu. Jam berapa kita? Kita mulainya jam 8. Di mana? Kita jam 8 sudah mulai di Rumah Sakit Ayat Muda Bu Ayu. Mohon maaf kemarin panitia itu terlambat menginformasikan. Sinyalnya untuk jelek. Puskesmas. Nggih. Karena kemarin ada penambahan peserta sebanyak 10 peserta di H-1 kegiatan. Jadi mohon maaf untuk teman-teman CI di Puskesmas, kami terlambat kemarin menginformasikan Bu Ayu. Mohon maaf Bu Ayu, teman-teman CI Puskesmas. Ada juga kemarin teman CI dari Bima juga 2 orang kalau tidak salah ikut bergabung bersama kita. Nah, untuk simulasi teman-teman yang dari Bima nanti bisa mengkondisikan. Ya, karena kita juga tidak bisa memaksakan teman-teman Bima untuk bisa mengikuti kegiatan luring selama 1 hari di Awet Muda nanti. Karena mungkin nanti ada kesibukan masing-masing, mengingat informasi yang kami sampaikan terkait dengan penambahan 10 orang peserta juga terlambat. Mohon maaf, karena kemarin instruksi dari Pak Rektor begitu, dadakan sekali Bu Ayu. Jadi kemarin ya saya untung ada Bu Fia, tolong dong. Saya komunikasi dengan Bu Fia. Jadi beliau kemarin yang share link Zoom segala macam ke teman-teman CI Puskesmas dan teman di Bima Bu. Iya, siap Pak, siap. Usahakan hadir Bu, karena ilmunya wah kita juga masih ya banyak ilmu baru yang kita serap kemarin di hari pertama, belum lagi hari kedua. Pak Agus sekarang sepertinya menarik sekali sekarang materi yang akan disampaikan. Nah, kebetulan Pak Dr. Agus Setiawan selaku pemateri hari ini sudah bergabung. Jadi teman-teman yang belum bergabung diharapkan segera untuk bisa ikut join Zoom. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, jadi selanjutnya saya akan serahkan ke MC untuk memulai kegiatan kita hari ini. Silakan Bu MC. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, sudah ada. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini Pak Agus sudah bergabung bersama kita, Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan melanjutkan untuk materi daring yang hari kedua. Nanti untuk sesi pagi ada 3 materi. Untuk materi yang pagi ini akan dimoderatori oleh Ibu Nurse Baik Fitrihan Rukmana SKPMKep. Pada Ibu Baik Fitrihan Rukmana dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Maulin atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, dengan saya Baik Fitrihan Rukmana. Saya biasa di kampus dipanggil Ibu Fitri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Rektor, Bapak Dr. Haji Menap MKes, dan Ketua Panitia, Bapak Nurse Iwan Wahyudi MKep, dan terima kasih untuk semua peserta yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Jelas ya? Saya sedikit ada yel-yel nih buat teman-teman, buat Bapak Ibu, biar semangat ya sampai siang. Kalau saya bilang semangat pagi, semangat ya jawabannya. Kalau saya bilang halo, jawabannya hai ya. Kalau saya bilang hai, jawabannya halo. Kita coba dulu. Semangat pagi. Semangat. Selamat pagi. Halo, Selamat sore, Bu. Hai. Nah, kaki kecil. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, sampun. Hai, halo. 5%. Ini adalah Oke. kuliah Bilang lagi. Pagi ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Dr. Agus Setiawan. Beliau adalah
is a community health nurse with specialization in community-based intervention, child health, access to healthcare, human resource for health, Indonesia ini anunya aja yang equalities, being both academician and public health practitioner. He has a mixed experience of generating evidence profilnya and translating it into programs and policies. His skills include module and health workers mentoring, curriculum development, research proposal development, and operational research. Itu gelarnya itu? doktor aja kan. Itu Nah, untuk pendidikan beliau, Doctor of Nursing, University of Technology Sydney di Australia. Untuk Master of Nursing-nya beliau juga di University of Technology Sydney, Australia, dan untuk sarjana keperawatan beliau di Universitas of Indonesia. Untuk professional experience, beliau pada tahun 2000 sampai sekarang, beliau di Department of Community Health and Nursing, Faculty of Nursing Universitas Indonesia, sebagai faculty member and associate professor. Pada tahun 2018 sampai sekarang, beliau adalah dekan Faculty of Nursing University of Indonesia. Tahun 2009 sampai dengan 2010, beliau di World Health Organization, Country Office for Indonesia, National Professional Officer, Human Research for Health, Nursing, and Midwifery. Untuk Professional Organization, beliau pada tahun 2021 sampai dengan beliau di Association of Indonesia Nurse Education Center, INEX, sebagai Presiden. 2021 sekarang beliau di Sigma Theta Tau Indonesia Chapter selaku Presiden. Pada tahun 2018 sampai sekarang di Indonesian Deans Forum of State Nursing Higher Education Institution sebagai ketua. Pada tahun 2016 sampai dengan 2021 beliau di AGCCN representing Indonesia National Nurse Association. Pada tahun 2000 sampai dengan sekarang beliau di Indonesia National Nurse Association sebagai anggota dan panitia. Pada tahun 2010 sampai dengan sekarang beliau di Association of Indonesian Community Health Nurse sebagai advisory board. Nah, ini untuk sinergitik aktivitas beliau ada di 2018 sampai sekarang, kontributor dan editor di Elsevier, dan untuk scholarship untuk beasiswa, hibah dan penghargaan beliau ini adalah yang saya tampilkan di layar, dan untuk ada publikasi terpilih yang dari beliau, dan juga ini adalah penelitian beliau. Ini adalah gambaran dari beliau, dari kurikulum vitae beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu pada hari kedua, pada hari Kamis 16 Juni 2022, yaitu kontrak belajar dan kontrak bimbingan, yang akan disampaikan oleh Pak Agus Setiawan, SKPM NDN. Waktu dan sempat, saya persilahkan untuk Bapak, Pak Iwan. Baik, terima kasih Bu Fitri. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Terima Selamat kasih. pagi, Pak. Pagi, Pak Made. Bu Siti tadi udah angkat jempol, jelas. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian. Pertama saya mohon maaf, tadi bergabung terlambat. Pagi ini komputer saya kurang bersahabat, ya. Jadi dibuka tadi berkali-kali coba connect ke internet, tapi alhamdulillah nyambung juga. Baik, pagi hari ini saya akan meneruskan mengantarkan kita untuk berdiskusi terkait dengan topik-topik yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi, ya. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sebetulnya bimbingan klinik ini bukan satu hal yang baru. Ya, kemarin disampaikan di acara pembukaan itu peserta yang ikut pelatihan ini adalah dosen, kemudian juga
perawat yang ada di rumah sakit, di puskesmas ada juga ya, di puskesmas ya. Dari puskesmas ada juga. Nah, Bapak Ibu yang sehari-hari di rumah sakit pasti sudah familiar dan sering sekali berinteraksi dengan mahasiswa. Ya. Kalaupun tidak jarang berinteraksi dengan mahasiswa, paling nggak dulu pernah jadi mahasiswa. Ya. Dulu pernah jadi mahasiswa waktu praktik klinik. Jadi hari ini kita akan banyak berdiskusi, ya, sharing pengalaman. Kemudian kita lihat konsep-konsep yang berkaitan dengan perseptor klinik, sehingga pada waktunya nanti ketika Bapak Ibu sekalian selesai mengikuti pelatihan ini punya additional kompetensi, punya kompetensi tambahan. Jadi yang selama ini kompetensi utamanya adalah memberikan pelayanan, ya, atau sebagian dari Bapak Ibu mungkin di manajerial, ya. Nah, nanti setelah mengikuti pelatihan ini punya kompetensi tambahan, yaitu sebagai seorang preseptor klinik atau sebagai clinical instructor. Kompetensinya nambah, gajinya nambah nggak Bapak Ibu? Harusnya ya, harusnya ada insentif ya. Kalau nambah pekerjaan nggak nambah insentif, repot juga nanti. Ya tentu ini nanti bagian yang kita diskusikan, ya, tentu harus didiskusikan antara institusi pelayanan kesehatan dengan institusi pendidikan, ya. Jadi seperti diketahui, saya nggak tahu nanti dalam konteks Lombok kita banyak diskusi secara luring nanti ya di hari Sabtu, tapi hari ini kita akan bahas konsep secara general saja, ya. Nah, tadi disampaikan Bu Fitri, hari ini saya sesinya akan sampai sore ya. Ini mudah-mudahan nggak sampai sore, Bu Fitri. Hari ini saya sampai siang aja, mungkin sampai jam 1 waktu sana. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan diskusi mandiri, ya. Bisa dilanjutkan setelah makan siang, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi mandiri untuk mempersiapkan kegiatan praktikum yang akan kita laksanakan di hari Sabtu, ya. Jadi besok Bapak Ibu sekalian bisa free dulu sedikit ya, bisa jalan-jalan dulu kemana, nanti hari Sabtu balik lagi ke laboratorium untuk kita presentasi dan simulasi, ya. Nah, Bu Fitri, izin saya share dari tempat saya aja nggak apa-apa ya? Siap Pak, baik. Ya. Nah, ini materinya agak saya balik sedikit. Tadi Bu Fitri menyampaikan di awal kita berangkat dengan kontrak belajar. Tapi sebelum ke kontrak belajar, saya mau berangkat dari implementasi dulu ya. Implementasi program preceptorship. Ya, saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah Pak. Di layar saya sudah ya, pantau. baik. Nah, sebelum ke sini, ya saya stop share lagi dulu sebentar. Sebelum ke sini, saya minta dari Bapak Ibu sekalian, ada nggak 1 atau 2 orang nih, 1-2 orang yang coba mereview sedikit. Ya, kemarin yang sudah dipelajari bersama Pak Hadi apa? Kemarin yang sudah diskusikan dengan Pak Hadi apa? Apa suatu hal yang baru yang Bapak Ibu sekalian pelajari selama kemarin topik-topik yang disampaikan Pak Hadi? Silakan. Pak Made mungkin, silakan Pak Made. Mohon izin Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Kemarin dapat kami Pak, terkait pertama mungkin terkait dengan kebijakan-kebijakan Pak, terkait dengan preceptorship niki. Kemudian yang kedua kemarin juga terkait dengan pembelajaran bagaimana caranya kita menjadi seorang pembimbing, bukan menghakimi mahasiswa seperti itu. Kemudian yang menjadi yang terbaru adalah terkait dengan perawat belum ada internship itu, sedangkan dokter ada. Nah itu mungkin yang terbaru itu Pak. Kemudian sempat kami tanyakan terkait dengan diskusi terkait dengan
bagaimana caranya rasio bimbingan antara mahasiswa dengan rasio bimbingan terhadap karyawan baru. Mungkin Nika aja yang bisa tangkap, Pak. Nah, Nika sempat kami bisa adopsi di rumah sakit. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Pak Made. Setelah mengikuti topik-topik kemarin, semakin percaya diri nggak Pak Made nanti kalau bimbing mahasiswa? Nggih, percaya diri, Pak. Sama ini juga udah percaya diri ya, Pak Made ya. Siap, Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya kira Pak Made tadi meng-highlight poin-poin penting ya, terkait dengan kebijakan, kemudian terkait dengan bagaimana kita sebetulnya ke mahasiswa sebagai fasilitator, ya, bukan sebagai orang yang menghakimi. Kemudian terkait juga program internship, nanti mungkin kita akan bahas lagi sedikit terkait dengan program internship ini, ya. Kemudian terkait dengan peran-peran penting ya sebagai seorang instruktur klinik itu apa yang perlu kita perhatikan. Terima kasih Pak Made Tama Indrawan. Selanjutnya silakan, ada yang mau menyampaikan tambahan apa yang kemarin Bapak Ibu sekalian diskusikan atau sesuatu yang baru yang diingat sampai hari ini. Ya, Bu Siti Dian, silakan. Belum kedengeran, Bu, suaranya? Yang saya garis besar. Saya belum kedengeran ya, Bapak Ibu yang lain kedengeran nggak? Kedengeran. Ada kecil. Kecil sekali suaranya, Bu. Saya masih di kantor ini, di rumah sakit. Nah, Ya. kemarin itu yang paling saya lihat itu perlunya role model ya. Jadi memang role model kita itu memang perlu lebih banyak lagi refresh dan sebagainya. Jadi memang dengan adanya pelatihan seperti ini luar biasa sekali untuk menambah percaya diri kami yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Ya. Dan yang kedua, kebetulan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sekarang sedang mengarah ke rumah sakit pendidikan. Jadi memang ini hal baru buat kami, jadi mungkin perlu belajar lebih banyak lagi gitu. Ya. Itu aja sih Bapak. Baik, terima kasih Bu Siti Dian Lestari. Itu poin penting juga tuh terkait dengan role model, ya. Bapak Ibu ya, dulu pernah jadi mahasiswa, pasti ingat siapa yang sampai sekarang itu jadi role model dari dosennya. Biasanya ada dua yang diingat, satu yang betul-betul berkesan, positif, satu yang saya nggak akan pernah lupa, nggak memaafkan ini pembimbing saya itu. Ada sampai gitu mahasiswa ya. Punya pengalaman gitu nggak, Bapak Ibu? Saya dulu harkat diri harkat dan martabat saya pernah dijatuhkan dan saya nggak pernah akan lupa seumur hidup saya. Ingat nggak gitu? Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti kalau menjadi pembimbing klinik jadi orang yang diingat yang baik-baik ya. Yang diingat itu yang bisa memberikan pengaruh positif buat mahasiswanya. Karena ada yang nggak kita pungkiri, mungkin tapi sekarang nggak ada kali ya. Di zaman kita dulu kan pengajaran di rumah sakit itu masih sangat keras ya. Ini yang di sini hadir kan rata-rata sepertinya generasinya kurang lebih sama lah kita. Ya, kalau yang muda-muda mungkin sekarang, yang muda-muda mungkin enggak ya. Ya, mudah nih Pak. Nah, kalau dulu itu ada namanya pembimbing, semakin dianggap killer tuh semakin bangga gitu. Wah, jadi kalau semakin kita datang, semakin mahasiswa takut itu kita semakin senang. Ya. Nah itu model-model pembimbing seperti ini dalam konteks sekarang tentunya tidak relevan lagi. Ya. Tadi tidak menjudgment kata Pak Made Tama, kemudian menjadi role model Bu Siti Dian itu menjadi satu yang sangat penting. Baik, saya kira itu dua hal yang akan paling tidak merubah kita ya, merubah cara pandang kita, merubah diri kita sebelum dan sesudah kita mengikuti pelatihan ini. Nah, baik, saya share screen lagi. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian dalam sesi ini. Jadi kita akan melihat pertama terkait dengan perseptor apa saja yang perlu
diperhatikan sebelum kita mengimplementasikan program preventorship ini. Pertama ya perseptornya, pembimbing kliniknya, yang kedua dukungan administrasi, yang ketiga dukungan pendidikan, yang keempat insentif. Nah, ini insentif tentu satu hal yang sering menjadi concern baik dari institusi pelayanan maupun dari institusi pendidikan. Kemudian tentu si persepsinya itu sendiri yang juga harus disiapkan atau dari mahasiswanya. Nah, saya akan menguraikan ini, terus nanti di akhir sesi kita akan diskusikan. Ya. Nah, ini perseptor. Nah, ini mungkin kemarin sudah banyak dibahas oleh Pak Hadi, apa fungsi perseptor dalam implementasi program preceptorship. Ya. Jadi fungsi perseptor pertama adalah menyiapkan mahasiswa. Nah, jadi kita bilang perseptor itu pembimbing kliniknya, persepti adalah mahasiswanya untuk beradaptasi terhadap suatu peran baru dalam layanan kesehatan pasien. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah beradaptasi. Ya, seringkali kita menganggap mahasiswa udah masuk kelas, udah masuk laboratorium. Ya, jadi ketika masuk klinik itu kita anggap mereka sudah harus bisa terampil. Padahal mereka itu masuk ke lingkungan yang baru. Masuk ke lingkungan yang mungkin sebelumnya mereka tidak pernah mengalami sebagai pemberi pelayanan. Mereka masuk ke rumah sakit selama ini mungkin sebagai pasien. Ya, tapi sekarang dituntut untuk memberikan pelayanan. Masuk ke lingkungan pembelajaran baru yang stressful, yang ramai, berisik ya, kalau rumah sakit, apalagi kalau di rawat jalan, di poli itu luar biasa, crowded, yang baunya juga beda, ya, noise-nya beda, jadi masuk ke lingkungan yang betul-betul baru, yang dibicarakan orang itu beda. Nah, pasti ini satu keadaan yang stressful untuk mahasiswa kita, untuk persepti. Nah, tugas kita sebagai perseptor adalah memastikan bahwa mahasiswa kita mampu beradaptasi, mampu masuk, sehingga stresnya itu menurun, dan mereka bisa belajar sesuatu yang baru. Orang itu kalau stres bisa belajar nggak? Nggak bisa. Orang itu kalau dalam keadaan di bawah tekanan nggak bisa belajar, panik, ya. Nah, makanya seringkali kita mendapati mahasiswa itu sebetulnya gagal di klinik atau kompetensi itu tercapai bukan karena dia nggak pandai, bukan dia karena nggak terampil, tapi karena dia tidak sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ya, dia tingkat stresnya berat, ya, karena setiap mahasiswa itu unik. Personalitinya, unik karakteristiknya. Nah, tentu kita sebagai perseptor perlu mengetahui faktor-faktor itu. Nah, makanya sebelum dimulai pembelajaran klinik itu harus ada proses asesmen dulu dari si perseptor, ya, harus ada proses pengkajian dulu seperti apa sebetulnya mahasiswa kita. Nah, para perseptor tentu membina peserta didik dan menolong mereka melihat berbagai peran yang akan mereka jalankan pada tatanan klinik. Ya. Dulu waktu jadi mahasiswa, ibu bapak yang kebayang waktu masuk klinik akan ngapain aja? Pak Hazil Maryadi. Dulu ingat nggak waktu lagi mahasiswa, waktu di klinik, waktu masuk rumah sakit, kira-kira yang kebayang itu disuruh ngapain aja Pak Hazil? Wah, disuruh macam-macam Pak, takut jadinya Pak. Disuruh macam-macam ya? Iya. Disuruh dorong-dorong pasien, disuruh macam-macam ya, yang mungkin sebetulnya itu di luar tujuan pembelajarannya saat itu, tapi kita nggak bisa nolak sebagai mahasiswa ya. Siap. Nah, ya jadi apa mungkin banyak ya, banyak pikiran. Sebelum masuk ke klinik akan ngapain ini sih sebetulnya saya gitu ya. Iya. Nah, jadi oke, terima kasih Pak Hasil. Jadi siap membantu mereka melihat peran apa yang akan mereka lakukan di dalam klinik itu menjadi penting. Itu peran yang sentral menurut saya sebagai seorang perseptor. Kemudian mengarahkan perawat baru pada masa transisi dari ketika mereka jadi mahasiswa sampai pada bekerja secara profesional dari satu kekhususan perawatan pada kekhususan perawatan lainnya. Bapak Ibu, jadi mahasiswa yang akan Bapak Ibu bimbing nanti adalah mahasiswa profesi. Mahasiswa profesi itu mereka sudah menyelesaikan fase akademiknya. Ya, jadi mereka sudah di kampus 7 semester atau 8 semester. Mereka lulus sebagai seorang sarjana perawatan, kemudian masuk klinik,
akan mengikuti program nurse. Nah, membantu mereka bekerja secara profesional itu menjadi sangat penting. Karena di rumah sakit itu selama 1 tahun itu mereka akan berpindah dari stase yang satu ke stase yang lain. Nah, beradaptasi dari satu ke stase yang lain itu tugas Bapak Ibu sekalian sebagai seorang preseptor. Ya, tadi di tempatnya Bu Siti ya di rumah sakit jiwa dari stase jiwa, kemudian pindah ke tempatnya Pak Zainuddin. Pak Zainuddin bimbing di area apa Pak Zainuddin? Lebih bedah atau penyakit dalam? Di unmute ruang bedah. Nah, di ruang bedah. Tentu di ruang psikiatri sama di ruang bedah suasananya beda. Ya kan? Beda. Ya, suasananya pasti beda. Nanti misalnya dari ruang bedah akan ke tempat yang lain. Ke Bu Hartati apa ruangannya Bu Hartati? Halo Bu Hartati, Bu Sri Hartati. Bu Hartati ruangannya apa? Di unmute dulu Bu, di unmute. Ya, Ibu bimbing mahasiswa nanti rencana di ruang apa, Bu Sri Hartati? Ya, mungkin ada gangguan itu ya, ada gangguan sinyal kali ya, Bu Sri Hartati ya. Ya, jadi intinya mahasiswa dalam 1 tahun itu akan berpindah dari satu stase ke stase yang lain, dan nanti di akhir untuk kurikulum yang baru ini ada namanya KIAN, karya ilmiah akhir atau peminatan. Nah, tentu memastikan bahwa masa transisi ini bisa berjalan dengan baik dan cepat itu menjadi sangat penting. Ya. Nah, perawat senior ini, Bapak Ibu sekalian, tentu memiliki pengalaman bekerja di area kekhususan keperawatan. Ya, tadi ada yang di bedah, kemudian ada yang di jiwa, ya tadi Pak Zainuddin di bedah, Pak Hasil tempatnya lain lagi, Bu Sri Hartati tempatnya lain lagi. Nah, tentu perlu mengikuti pelatihan untuk menjadi preseptor, ya dengan menghadiri serangkaian kegiatan yang saat ini kemarin sampai hari Sabtu nanti kita lakukan, sehingga Bapak Ibu sekalian tersertifikasi. Jadi idealnya memang orang yang boleh berperan sebagai seorang pembimbing klinik itu yang sudah punya sertifikat yang tersertifikasi oleh institusi pendidikan atau institusi pelayanan. Jadi Bapak Ibu sekalian punya license, ya. Dan di beberapa tempat sebetulnya di beberapa tempat sekarang sudah mulai sedang ya dikembangkan dosen pembimbing klinik, ya, dosen klinik. Jadi dosen klinik itu dosen dengan skema NIDK, nomor induk dosen khusus, sehingga Bapak Ibu di klinik juga bisa mengembangkan karir sebagai dosen. Jadi bisa punya jabatan fungsional sebagai asisten ahli, sebagai lektor kepala, sebagai bahkan sampai guru besar. Nah, itu yang sudah berjalan di Fakultas Kedokteran. Ya, di Fakultas Kedokteran kan banyak profesor-profesornya, tapi dia sebetulnya nomor induknya bukan nomor induk Kemendikbud, nomor induk Kemenkes atau Dinas Kesehatan, gitu. Tapi punya jabatan fungsional sebagai dosen. Nah, ini dimungkinkan juga tentu di keperawatan, meskipun sekarang belum ya di tempat kami di sini di UI belum, sedang dikembangkan juga, tapi bisa juga kita mengembangkan seperti yang dikembangkan oleh teman-teman di Fakultas Kedokteran. Nah, untuk di luar negeri itu sebetulnya materi-materi pelatihan preceptorship ini bisa dilakukan secara online juga dan bisa berpartisipasi dalam pelatihan berbasis internet yang itu juga ada ujian-ujiannya, ya. Dan kebutuhan kualifikasi oleh calon peserta pelatihan itu tentu beberapa tahun pengalaman kerja di area kekhususan keperawatan dan memiliki tugas untuk pendidik nantinya. Nah, persyaratannya kalau untuk membimbing klinik dari Unikba berapa tahun pengalaman kliniknya Bu Fitri? 2 tahun kalau nggak salah ya. Jadi secara umum 2 tahun. Jadi meskipun Bapak Ibu sekalian latar belakangnya belum magister, belum spesialis, tapi kalau minimal pengalaman klinik 2 tahun. Ya, minimal 2 tahun ya. Jadi punya pengalaman klinik meskipun S1, pengalaman 2 tahun atau nurse,
Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan diikut pelatihan dan tersertifikasi sebagai seorang pembimbing klinik, ya. Nah, tadi fungsinya sekarang kita lihat tentu preseptor kehadirannya akan memberikan manfaat untuk mahasiswa, ya. Jadi mahasiswa tentu akan mendapatkan manfaat dari dukungan dan semangat yang diberikan oleh preseptor sebagai perawat praktisi profesional, ya, karena pembelajaran di klinik ini sifatnya individualistik, ya, sangat individual, sangat berbeda dari yang satu ke yang lain, ya. Makanya kenapa preseptor berbanding dengan presepti itu sangat kecil, ya, 1:4 maksimal, ya, beda dengan di kelas. Bahkan kalau mahasiswanya baru betul-betul masuk, kurang dari itu, bisa 1:2, ya. Kalau mereka sudah bisa melakukan ini mandiri, bisa 1:4, ya. Nah, jadi di banyak literatur pembelajaran klinik itu berbeda total dengan pembelajaran di kelas. Di pembelajaran di kelas kita bisa membuat perencanaan dan bisa mengimplementasikan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Bapak Ibu paham ini, ya, apa namanya, kita buat sebelum mengajar tuh ada namanya SAP, Satuan Acara Pengajaran, rencana bikin SAP dulu. Jadi kita merencanakan topiknya apa, medianya apa, jam sekian sampai jam sekian ngapain, metodenya seperti apa, apakah presentasi, diskusi, kuliah, dan lain-lain. Ya. Tapi di klinik ini seringkali apa yang kita sudah rencanakan tidak bisa dijalan sesuai dengan rencana. Jadi perlu ada modifikasi-modifikasi. Kita sudah merencanakan nih sama mahasiswa mulai nanti ikut operan, habis ikut operan, kemudian nanti akan lakukan bed making, ya, misalnya habis bed making baru ada rencana melakukan tindakan-tindakan perawatan luka dan sebagainya. Begitu masuk klinik, habis operan pasiennya meninggal, misalnya, ya, atau ada kegawatan harus dipindahkan ke ruangan lain. Nah, situasi-situasi seperti ini seringkali terjadi di klinik. Atau mahasiswanya tiba-tiba stres, gitu, ya, tiba-tiba nggak bisa ke pasien, ya, karena satu dan lain hal. Nah, itu terjadi tuh dulu pada mahasiswa, ya. Jadi mahasiswa yang laki-laki stres waktu masuk ke stasiun maternitas, ya, stasiun maternitas, ya, nggak tahu, belum pernah melihat ibu-ibu melahirkan kali, ya, begitu melihat ibu melahirkan stres sehingga dia mundur dari mata ajar itu, ya, sehingga harus terlambat 1 tahun. Jadi perlu belajar di laboratorium lagi, pendekatan lagi, konseling lagi, ya. Jadi memang situasi yang dia tidak prediksi sebelumnya, ya. Tapi saya justru dapat banyak pembelajaran di maternitas tuh, ya. Dulu saya dapat nilainya A tuh di maternitas tuh, karena betul-betul merasakan belajar di situ, termotivasi sekali tuh belajar di maternitas. Sampai sekarang saya masih hafal jenis-jenis lochea tuh, ya. Lochea rubra, lochea waktunya berapa hari, lochea, ya. Itu ya, jadi pengalaman yang nggak terlupakan dulu saya waktu di klinik. Kan kita dulu pagi mahasiswa kan ada target menolong partus, kan, ya. Target menolong partus terutama buat mahasiswa laki-laki ini sangat exciting, ya. Ada yang mencemaskan tapi juga ada yang exciting. Jadi waktu itu saya dibimbing, ya, sama senior yang perawat bidan yang udah senior, karena target partus jadi harus sampai dinas malam di puskesmas dan mengawasi pasien waktu sejak pembukaan. Jadi saya didampingi betul. Coba kita sekarang belajar periksa dalam, ya. Coba tangan kamu yang kanan buka seperti ini. Oke, saya bilang coba buka seperti ini. Sekarang masukkan tangan kanan kamu ke vagina pasien. Sekarang coba dibuka, ya. Tadi seperti gunting itu coba dibuka. Oke, saya buka. Nah, sekarang tangan kanan kamu
coba tangan kiri kamu buka selebar tangan kanan kamu. Jadi tangan kiri saya di luar, dibuka, terus dia ambil penggaris, diukur tangan kiri saya. Nah, ini 4 cm, berarti kira-kira berpembukaan 4. Jadi kira-kira pasien ini akan melahirkan sekian jam lagi. Oke, oh begitu ya. Sekarang coba tangan kanan kamu dijepit-jepit begini. Wah, tangan kiri saya dijepit-jepit, kemudian tangan kiri saya itu dibawa ke tangan pembimbing saya saat itu yang kebetulan agak berbulu sedikit. Ada rasa-rasa rambut seperti ini nggak? Nggak ada. Nah, itu berarti ketubannya belum pecah, ketuban masih negatif. Oh gitu. Nah, sekarang kamu observasi setiap jam, kalau semakin lebar pembukaannya, kalau pembukaan hampir menjelang 10 cm, segera kasih tahu saya, kita segera otomatis. Jadi saya merasakan belajar banget itu di situ, dan sampai sekarang tuh saya masih ingat pengalaman belajar itu ya. Yang saya itu nggak rasakan di laboratorium, even di laboratorium ataupun di kelas. Itu kan cuma kebayang aja ya, sampai akhirnya pasiennya itu melahirkan, kemudian saya membantu narik kepala bayi, itu suatu pengalaman yang luar biasa ya. Jadi termotivasi, jadi pengen baca, jadi pengen belajar lagi ya, dan saat ujian pun semakin percaya diri ya. Jadi meningkat itu rasa percaya diri dan keterampilan kita ketika pembimbing kita tahu betul karakter individunya. Tapi saya juga pernah punya pengalaman di klinik dulu, tentu yang merasakan pembimbing saya tidak memfasilitasi pembelajaran juga ada juga. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga punya pengalaman itu ya. Kita dilepas begitu aja, kita nggak tahu apakah yang sudah kita lakukan itu sudah betul. Tiba-tiba pada saat ujian kita banyak disalah-salahin, padahal kita nggak pernah dibimbing begitu ya. Nah, tentu perseptor keperawatan, Bapak Ibu sekalian sebagai perseptor akan mendapatkan manfaat dari pengakuan sebagai model peran, kemudian tentu punya kepuasan sendiri dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dan kesempatan untuk mengaruhi perubahan di bidang kerjanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian punya mahasiswa Bapak Ibu sekalian itu sukses, ya, mahasiswa Bapak Ibu sekalian itu bagus karirnya, itu jadi kebanggaan tersendiri buat kita. Ya, Bapak Ibu sekalian ngajarin nyuntik ke satu mahasiswa itu sudah nyuntik berapa orang? Ya. Berapa pahala yang udah Bapak Ibu sekalian dapat kalau Bapak Ibu sekalian, berapa kebaikan yang sudah ditebarkan oleh Bapak Ibu sekalian dengan mengajarkan satu mahasiswa. Itu ke satu ya, satu hari kita ngajarin berapa mahasiswa. Jadi kebaikan itu menurut saya beyond money, itu di atas sekadar kepuasan secara finansial. Ya. Jadi kepuasan ketika kita bisa membantu mahasiswa, dia jadi kompeten, dia bisa menolong orang, ya, dan orang yang ditolong itu survive, kebaikan Bapak Ibu sekalian itu tentu akan mengalir terus. Ya. Nah, ini menjadi manfaat buat kita, dan itu saya kira manfaat yang melebihi daripada sekedar manfaat kita mendapatkan insentif. Yang mendapatkan insentif itu penting, ya, dan bagian dari pekerjaan kita, tapi relatif. Ya, setiap orang ya, buat Pak Zainuddin mungkin 2 juta itu kecil, tapi buat yang lain mungkin 2 juta itu besar. Ya. Tapi kebaikan kepuasan dengan membimbing mahasiswa dan mahasiswa bisa menolong orang, mungkin itu kepuasan yang tidak bisa tergambarkan dan tidak ternilai dengan ya. Dan tentu dari pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan itu mempunyai retensi yang lebih baik untuk perawat yang mahir dan bisa merekrut perawat baru dengan keterampilan yang dikenal. Jadi kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membimbing mahasiswa profesi, itu biasanya, ini pengalaman kami di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Jadi kemarin itu waktu COVID-19, mahasiswa direkrut sebagai relawan, sekaligus praktek profesi. Waktu mereka praktek profesi, oleh perawat-perawat senior itu dilihat, udah mulai ditandain, oh ini anak bagus, ini anak bagus, ini anak bagus. Jadi begitu ada rekrutmen, udah langsung ditarik begitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan kalau menilai dari proses wawancara yang cepat atau lewat ujian, kadang-kadang nggak bisa menilai seutuhnya ya. Tapi kalau kita pernah bekerja sama dia, ini anak profesi pernah saya bimbing begitu, saya tahu betul kualitas anak ini. Jadi waktu rekrut itu kita udah punya calon yang baik.
udah punya udah punya mentor, orang yang pernah kita bimbing. Tentu itu sangat membantu sekali. Nah, itu yang pertama dari perspektif perseptor. Ya. Jadi tugas utamanya adalah menyiapkan persepsi untuk bisa beradaptasi dengan dunia baru. Yang kedua adalah dukungan administrasi. Ya, dukungan administrasi itu tentu perlu terdapat kesepakatan antara institusi pendidikan dan institusi pelayanan atau bentuknya itu MOU. Kemudian perlu ada dukungan dari manajemen keperawatan di tatanan layanan. Kemudian ada surat-surat yang tentu perlu surat-surat ini berjalan lancar ya. Apalagi sebetulnya sekarang di sistem digitalisasi, di sistem informasi ini, surat-surat itu bisa lebih cepat. Seringkali saya mendapatkan WA lebih cepat daripada suratnya. Ya, jadi undangan itu lewat WA, surat yang udah di dalam bentuk PDF diterima lebih cepat. Nah, seringkali di rumah sakit ini juga menjadi challenge, ini menjadi menjadi tantangan ya terkait dengan persyaratan-persyaratan administratif ini. Masuk suratnya belum diterima, nggak bisa, mahasiswa belum ada MOU-nya ya, ini harus dipersiapkan. Ada institusi pendidikan dan institusi pelayanan yang memang langsung persuratan itu dilakukan selama 1 semester atau mungkin 1 tahun. Ya 1 tahun udah punya kalender bulan ini di stase apa berapa mahasiswa bulan ini, sehingga rumah sakit itu seperti di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tempat kami itu sudah punya jadwal orientasi mahasiswa. Jadi nggak tergantung mahasiswa masuk. Jadi masuknya kapan itu sudah diorientasikan 1 tahun berapa kali gitu, di waktu itu. Ya. Dan itu sebagai persyaratan mahasiswa nggak bisa masuk kalau belum ikut orientasi. Dan waktunya sudah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Ya tentu dalam konteks di Lombok mungkin berbeda ya, tapi bisa disesuaikan tentu sesuai dengan konteks wilayah Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan perlu melaksanakan pertemuan rutin dengan pihak pendidikan, khususnya para perseptor terkait dengan kegiatan mahasiswa dan relevansinya dengan pelayanan. Ya. Jadi kegiatan-kegiatannya apa saja yang akan dilakukan, kalender akademiknya, kapan mereka orientasi, kapan mereka ke lapangan, kapan mereka ujian, ya, dan menetapkan biaya berbasis kesepahaman. Nah ini yang sekarang menjadi concern ya untuk teman-teman di institusi pendidikan keperawatan ya. Ini saya kebetulan di AIPNI keliling ke banyak tempat, banyak institusi pendidikan lumayan berat ini mahasiswanya ya. Sekarang harus membayar per hari per mahasiswa yang itu mungkin seringkali lebih besar daripada biaya operasional pendidikan yang mereka bayarkan. Nah ini sedang dicari jalan keluarnya. Ya memang mereka mahasiswa di rumah sakit itu kan pasti akan ada biaya yang dikeluarkan ya terkait dengan alat, terkait dengan macam-macam ya. Nah ini tentu bisa didiskusikan. Misalnya ada kontribusinya tidak berupa biaya tapi berupa yang lain, misalnya institusi pendidikan membantu mengembangkan inovasi-inovasi atau riset-riset di pelayanan kesehatan. Ya, kompensasinya mahasiswa praktek di situ nggak bayar, ya bisa aja. Tapi itu tergantung kebutuhan rumah sakit. Ya, seperti kami di Puskesmas itu di Depok, basis MOU-nya tidak berdasarkan biaya, tapi berdasarkan kontribusi masing-masing di luar itu. Misalnya terkait nanti dengan kegiatan-kegiatan vaksin yang bisa melibatkan tenaga-tenaga dari pendidikan, baik mahasiswa, itu bisa digunakan. Kemudian misalnya terkait dengan pengembangan inovasi, pengembangan riset, ya kalau dosen-dosen bimbing riset harus melibatkan perawat di pelayanan, ya sehingga ada publikasi bersama. Nah itu kerjasamanya dalam bentuk itu. Meskipun sekarang ini terus terang tidak mudah ya, karena rumah sakit juga diberikan target ya, terutama rumah sakit yang udah BLU itu diberikan target penerimaan dan mahasiswa dianggap sebagai sebagai revenue ya, sebagai income generation ya. Tapi tentu ini bisa didiskusikan dengan stakeholder terkait. Kemudian selain dukungan tadi, yang pertama adalah perseptornya, kemudian yang kedua dukungan administrasi, yang ketiga adalah dukungan pendidikan. Ya, dukungan pendidikan ini tentu
menjalankan MOU sesuai dengan kesepakatannya, kemudian menetapkan pendidik akademik yang sebagai preseptor, dan menetapkan staf pelayanan sebagai pendidik klinik. Jadi tentukan siapa saja yang akan ke rumah sakit, ya, dan siapa saja dari rumah sakit yang akan ditugaskan untuk menjadi pembimbing klinik. Kemudian tentu menyediakan dana untuk bimbingan mahasiswa. Ya, ada dari rupiah yang dibayarkan oleh institusi pendidikan kepelayanan itu, komponen-komponennya termasuk untuk honor, misalnya honor pembimbing klinik, ya, harus dibayar, harus ada honornya membimbing klinik itu, karena itu pekerjaan tambahan di luar tupoksi sebagai pemberi pelayanan, ya. Namun bagaimana skemanya, ya tentu ini yang harus didiskusikan antara institusi pendidikan dan institusi pelayanan, ya. Kemudian melaksanakan pertemuan secara rutin dengan pihak pelayanan untuk membahas hal-hal yang belum dan sudah dilaksanakan. Nah, ini sering menjadi issues, ya, sering menjadi concern terkait dengan hal-hal yang belum dan sudah dilaksanakan ini, misalnya terkait dengan kesepahaman menggunakan form penilaian, ya, atau tindakan-tindakan misalnya di rumah sakit, di pendidikan, di laboratorium diajarkan prosedur seperti ini, tapi di rumah sakit SOP-nya berbeda. Nah, ini harus ada resolusi, harus ada diskusi, karena seringkali misalkan di rumah sakit tentu misalkan ada teknologi-teknologi baru yang diperkenalkan yang itu di pendidikan belum diajarkan. Atau ada misalnya evidence baru yang didapatkan dari penelitian tapi belum dilaksanakan di rumah sakit. Nah, ini kan perlu ada diskusi-diskusi antara pihak pelayanan dan pihak pendidikan supaya mahasiswanya nggak bingung. Mahasiswanya kalau nggak ada komunikasi antara pendidikan dan pelayanan, nanti mahasiswanya yang bingung. Saya dulu di kampus diajarkannya begini, loh, tapi di rumah sakit lain lagi caranya. Nanti ujian misalkan yang uji dosen dari kampus, jadi disalah-salahkan, nggak lulus, padahal selama praktek prosedurnya seperti ini. Nah, ini harus ada resolusi, ya. Jadi, dan yang terpenting adalah selalu terbuka. Ya, maksud saya dari institusi pendidikan juga harus terbuka terhadap sesuatu hal yang baru, dari pelayanan juga begitu, ya. Harus nggak boleh terlalu pokoknya harus begini ya begini, nggak bisa yang lain, nggak bisa kayak begitu. Yang penting prinsipnya itu yang tidak boleh berubah. Kalau cara metode tentu bisa disesuaikan, ya. Nah, ini insentif, tentu kedua pihak menetapkan materi insentif untuk pembimbing klinik, kemudian melibatkan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, ya. Jadi seringkali di rumah sakit itu kan ada kegiatan-kegiatan ilmiah yang ini bisa melibatkan mahasiswa, ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain terkait akreditasi, misalnya akreditasi, mahasiswa dilibatkan seringkali, ya. Dan melibatkan wakil-wakil dari kedua pihak dalam berbagai kegiatan khusus, misalnya saat seminar pendidikan atau acara dies natalis, ya. Kalau institusi pendidikan yang jelas butuh orang pelayanan untuk akreditasi, ya. Kalau akreditasi biasanya pasti butuh tuh dari pelayanan, dan mendukung pengembangan network dari masing-masing pihak, ya, mengembangkan jejaring. Jadi seringkali misalnya dari institusi pendidikan ada kesempatan pelatihan ke luar negeri, nah, diajak dari institusi pelayanan, ya, atau ikut pelatihannya. Seperti ini nih saya kira bentuk kerjasama yang baik. Jadi ada pelatihan preseptor, sertifikasi dari pendidikan diundang untuk mengikuti. Ya. Nah, tadi kita udah diskusi sedikit tentang preseptor, dukungan administrasi, dukungan pendidikan. Nah, sekarang mahasiswanya, perseptinya, apa yang perlu dipersiapkan? Nah, perseptinya ini tentu mahasiswa profesi yang telah lulus ujian masuk klinik, kemudian telah menyiapkan diri secara fisik dan mental, ya. Mereka mengikuti, kalau di sini ya di sama, saya kira di Unikba juga, ya. Mereka janji kepanitraan, orientasi profesi, ya. Kemudian memiliki seluruh perangkat praktik, ya, dari seragamnya, kemudian alatnya, kemudian penggunaan pedoman-pedomannya, kemudian memahami proses dan mekanisme preseptorship itu seperti apa. Jadi mereka tahu siapa pembimbingnya. Ketika datang ke klinik dia tahu kompetensi apa yang harus
kompetensi apa yang harus dia pelajari, kalau mau ujian apa yang akan dia ikuti, jadi dia tahu. Ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada nggak pengalaman ke klinik, tapi saya bilang nggak tahu ke klinik ini mau ngapain ya. Pokoknya yang penting datang pakai seragam, bawa alat, datang ke rumah sakit aja. Mau ngapain? Dinas. Ya, tapi dinasnya hari ini kompetensi apa yang mau dicapai, jangan-jangan nggak tahu juga. Pernah nggak pengalaman Bapak Ibu sekalian dulu waktu masih mahasiswa? Ayo ngaku. Pokoknya datang ke klinik aja, tergantung ntar disuruh sama pembimbing suruh ngapain, ya itu kita kerjain. Pernah ya Bu Yandri ya? Pernah. Nah, itu nanti kita lihat juga, mungkin mahasiswa kita ada yang begitu juga ya. Jadi kalau mahasiswa kita ada yang nakal-nakal sedikit, ya kita harus tegur, harus marahin. Ya, tapi kita sambil ini juga sambil memberikan pengalaman yang positif juga ke mereka. Ya sehingga mereka memiliki semangat dan antusiasme untuk melakukan praktik sebagai seorang calon profesional ya. Nah, ini persiapannya ya, persiapannya di bidang akademik dari pendidikan, melakukan pertemuan dengan para preseptor akademik maupun klinik untuk menyepakati jadwal, kemudian rotasi kegiatan, kemudian peran dan tanggung jawab masing-masing preseptor, ya, penanggung jawabnya apa, kewajibannya apa, haknya apa. Kemudian preseptor akademik memberikan penjelasan pada persepti tentang tujuan, program kegiatan, kemudian penggunaan alat-alat praktik sebagai pedoman yang akan diberlakukan. Ya, preseptor akademik memperkenalkan masing-masing preseptor yang akan bertanggung jawab terhadap persepti. Jadi misalnya kamu di sini nanti kalian berempat akan dibimbing oleh siapa selama di ruangan ini. Kemudian siapa akan dibimbing oleh siapa. Nah, itu harus jelas di awal ya. Kemudian beri kesempatan pada preseptor dan persepti untuk menyampaikan harapan-harapannya. Jadi silakan aja Bapak Ibu sekalian, sebagai preseptor kita tentu karena tugas utama kita bukan membimbing, tugas kita Bapak Ibu sekalian itu memberikan pelayanan, tentu harus disesuaikan. Misalnya saya silahkan ya, kalian kalau butuh saya di tengah-tengah pelayanan, saya bisa dihubungi, langsung aja datang. Tapi ada preseptor yang nggak mau dihubungi pada saat dia memberikan pelayanan langsung. Nggak, nanti saya hubungi saya jam sekian aja, jam sekian atau jam sekian. Ada misalnya preseptor yang tidak nyaman kalau dihubungi ke ke handphone personalnya. Jangan hubungi saya lewat telepon ruangan aja, ada juga yang begitu. Tapi ada juga pembimbing yang langsung minta nomor mahasiswa juga ada. Ya. Oh, kamu berapa WhatsApp-nya? Kalau dulu zaman BlackBerry itu langsung apa? Ini enggak Bapak Ibu sekalian? Ngalamin zaman BlackBerry nggak? Diketahuan banget nih umur ya, udah senior nih. Saya maksudnya. Nah, ini persepti bersama preseptor menuju ke wahana praktik, kemudian mengikuti orientasi tentang wahana praktik, jenis-jenis ruangan yang akan dilewati persepti, dan serta aturannya seperti apa, kebijakannya. Kemudian, nah ini yang terpenting, kegiatan patient safety, kemudian self safety terkait dengan keselamatan diri dan work environment. K3-nya juga itu udah harus di awal harus diorientasikan dengan jelas. Dan sikap perilaku sesuai dengan kode etik profesi. Kemarin mungkin Bapak Ibu sekalian dengar ya, kisah yang viral ya di Jogja. Ada mahasiswa yang main TikTok, direkam lagi masang kateter, dibikin TikTok, terus disebar ke media sosial. Wah, itu luar biasa itu. Jadi bayangkan, di zaman kita mungkin dulu nggak ada. Sekarang kalau udah masuk ke media sosial, masuk ke WhatsApp, masuk ke Instagram, masuk ke Facebook, itu cepat sekali nyebarnya. Dan langsung trending itu hari itu. Ya. Itu kasihan, institusinya itu langsung diteror sama wartawan, bukan diteror sama wartawan ya. Jadi, wah pokoknya ini deh. Nah ini sikap-sikap profesional, menjaga rahasia pasien, ya itu menjadi sangat penting ya, di awal sebelum mereka mengikuti pembelajaran klinik. Kemudian preseptor dan preseptor klinik melakukan negosiasi tentang kontrak belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai di tempat di mana preseptor berdinas. Kemudian kesepakatan itu ditandatangani dan preseptor bertanggung jawab terhadap maksimal 4 orang persepti. Ya. Kemudian preseptor klinik akan memperoleh sejumlah pasien
untuk dikelola bersama para persepti yang menjadi tanggung jawabnya, dan setiap awal dinas mereka mengikuti operan dinas, demikian juga ketika akhir mereka ikut berkontribusi dalam menulis laporan. Jadi yang bisa menulis laporan itu kan sebenarnya perawat yang sudah lulus ya, perawat profesi itu ya beda dengan beda dengan residen. Mereka yang udah lulus bisa legal untuk menulis di catatan pasien ya. Nah, kalau mahasiswa boleh aja nulis di catatan pasien, tapi harus sepenuhnya disupervisi oleh pembimbing dan yang bertanggung jawab yang tanda tangan pembimbing. Kemudian akhiri dengan refleksi tentang kegiatan yang telah dijalani hari tersebut. Refleksi nanti kita secara khusus akan bahas topik tentang refleksi. Kemudian di minggu pertama akan fokus pada kegiatan para persepti dan pendelegasian kewenangan kegiatan prosedural keperawatan. Ya. Kemudian tentunya dalam tadi setelah fase persiapan di pelaksanaan selanjutnya adalah mengidentifikasi tindakan-tindakan prosedur keperawatan dari pasien yang menjadi tanggung jawab perseptor, kemudian membagi jadwal pelaksanaannya, ya. Kemudian melihat apa prosedur-prosedur yang perlu disupervisi secara penuh. Ya, dimulai dengan prosedur-prosedur yang sederhana, kemudian ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan dan kompetensi yang telah dimiliki persepsi sebelumnya. Jika dianggap belum kompeten, maka diberi kegiatan belum boleh diberi di kegiatan atau prosedur yang lebih sulit sampai mereka dianggap kompeten. Nah, terus minggu selanjutnya baru diberi pendelegasian jika dianggap sudah semakin mahir, dan satu kasus sederhana bisa dikelola oleh 2 orang persepti, dan berikutnya kasus sederhana bisa dikelola oleh 1 orang, ya. Yang selanjutnya alokasi kasus disesuaikan dengan tingkat penguasaan kompetensi masing-masing persepti, ya. Tentu tidak sama, ya. Ini jadi contohnya. Jadi mungkin di awal-awal Bapak Ibu sekalian di hari-hari pertama itu seorang perseptor membina 4 persepti, dan 2 orang persepti itu bisa memegang 2 pasien masing-masing. Jadi ada 2 pasien yang di look after ya, sama mahasiswa kita. Tapi menginjak berikutnya bisa 1 orang perseptor itu persepti langsung memegang 1 pasien, bahkan persepti itu bisa memegang lebih dari 1 pasien. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum ke mekanisme, ya, jadi setelah kita tadi tahu masing-masing fungsi, manfaat perseptor, kemudian persiapan administrasi, persiapan pendidikan, mahasiswa, insentif, selanjutnya kita melakukan persiapan pelaksanaan, selanjutnya kita akan bicara tentang mekanisme. Tapi sebelum ke mekanisme, ya, Bu Fitri, saya kira kita bisa break sebentar 10 menit ya. Baik, Pak. Break sebentar 10 menit, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah 1 jam, berdiri dulu, bergerak-gerak dulu, minum dulu, ke toilet dulu, ya. Oke. Saya izin mau buka acara sebentar 10 menit, habis itu akan kembali melanjutkan dengan topik ini. Ya, kita break dulu 10 menit ya. Baik, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita istirahat dulu 10 menit. Mungkin bisa ke kamar mandi atau kemana ya?
Bu, coba join lagi. Udah join? Masih kelihatan. Saya masih join. Kenapa, Pak? Iya. Si Anu, yuk sudah di jalan? Tapi masuk kok dia saya orang langsung dia